Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompresi data. Setelah kita mempelajari materi ini, kita akan bisa membedakan apa itu lossless compression, apa itu lossy compression. Kemudian kita bisa menjelaskan metode run length encoding dan bagaimana bisa kita mencapai kompresi dengan metode tersebut. Begitu juga dengan Huffman code, Limpel-Zeff encoding. Untuk yang JPEG dan MPEG di video berikutnya. Kita lihat dulu di mana sih penerapan dari kompresi ini pada sistem komunikasi. Kita lihat diagram bloknya. Jadi kompresi ini ada dua blok, terdiri dari dua blok. Pertama ada encoder di pengirim, decoder di penerima. Di diagram blok ini bisa Anda lihat data originalnya X di encode atau dikompres sehingga dihasilkan data yang telah terkompres, kemudian dikirim, nanti di penerima dikembalikan lagi ke data aslinya atau dekompres yang dilakukan oleh decoder. Kemudian ada dua jenis tadi ya, kompresi, ada yang lossless, ada yang lossy compression. Apa bedanya di sini? Lossless compression disebut juga dengan entropy coding atau reversible coding, di mana X sama dengan X naught, artinya integritas data tetap ya. X itu adalah data yang aslinya, sedangkan X naught adalah data setelah dikompres akan sama lagi gitu. Sedangkan lossy compressing disebut juga dengan irreversible coding. Data hasil kompres atau data yang didekompres tidak sama lagi dengan original, ada yang berkurang. Kemudian gimana compression rasionya? Compression ratio adalah perbandingan jumlah bit yang dikirim dibagi dengan jumlah bit hasil kompresi. Misalnya jumlah bit yang dikirim adalah 10, hasil kompresi 5, berarti compression rasionya adalah 10/5 berarti 2 ya. Sekarang gimana prinsip dari kompresi? Kompresi ini digunakan untuk mengontrol bitrate dari audio digital, image, dan video untuk kebutuhan storage. Jadi pada prinsipnya bagaimana dengan kita mengkompres ini kebutuhan storage-nya sedikit gitu. Kan kompres itu dipampatkan datanya itu ya. Jadi bitnya disedikitkan sehingga kita bisa menghemat penggunaan dari storage. Faktor-faktor utama yang dieksploitasi dari prinsip kompresi ini adalah redundant existing in digital audio, image, and video. Redundance itu maksudnya data-data yang mirip ya, yang mirip. Jadi kita kurang gitu. Kemudian yang kedua lagi, properties dari persepsi manusia. Ya. Persepsi manusia terhadap data gitu ya. Kemudian kita jelaskan apa itu data redundance. Data redundance misalnya pada audio digital kan sebenarnya adalah urutan dari nilai-nilai sampel atau cuplik bahasa Indonesianya. Kemudian kalau pada image atau gambar,
merupakan rectangular array dari nilai-nilai sampel atau nilai-nilai pixelnya. Sedangkan video adalah urutan dari image yang diputar ya pada laju tertentu. Nilai-nilai sampel ini berhubungan dengan nilai-nilai sampel yang berdekatan. Hubungan ini disebut dengan redundance. Ya, redundance. Jadi redundance itu adalah nilai-nilai yang berhubungan antar nilai yang berdekatan. Kemudian kita buang redundance-nya ya. Kalau kita buang, dia tidak akan mengubah arti dari data tersebut. Jadi itu bolehnya jangan sampai ininya berubah ya, informasinya atau meaningnya jangan sampai berubah. Gak apa-apa dibuang tapi meaningnya tidak berubah. Paling kualitasnya akan berkurang sedikit ya, tidak persis seperti aslinya. Kita lihat redundance pada digital audio. Pada sebagian besar kasus, sampel-sampel audio yang berdekatan adalah sama. Sampel berikutnya bisa kita prediksi ya. Kalau teknik menggunakan prediksi ini disebut dengan predictive coding. Kemudian yang kedua, selama conversation, kita bicara tidak sepenuhnya di waktu yang kita gunakan. Kadang-kadang kita diam ya. Untuk menghilangkan kondisi diam tersebut, kan diam itu tetap ada informasi yang dikirim, itu kita buang. Itu disebut dengan silent removal. Kemudian, gimana dengan yang digambar atau image? Pada image digital, sampel-sampel yang berdekatan atau tetangga dari pixelnya di-scan ya, waktu kita scan line-nya akan sama, biasanya sama. Misalnya di sebuah dinding gitu, misal dinding itu kita pecah-pecah jadi beberapa pixel, warna kan sama tuh ya, di kotak-kotak kan sama. Kalau ini disebut dengan spatial redundance. Ya. Spatial redundance dapat di-remove dengan menggunakan predictive coding. Ya. Contohnya menggunakan transform coding. Kemudian bagaimana dengan redundance pada digital video? Digital video itu sesungguhnya adalah urutan dari gambar-gambar. Ini juga akan bisa menghasilkan redundant spatial redundance atau redundance ruang. Image tetangganya pada video, urutan videonya adalah sama. Ini juga bisa disebut dengan temporal redundance, dapat di-remove dengan menerapkan predictive coding antar image. Antar image itu maksudnya kan tadi video itu adalah urutan-urutan gambar. Jadi kalau ada yang sama itu dibuang. Kemudian bagaimana dengan human perception properties? End user dari audio digital, image dan video adalah manusia. Manusia itu dapat mentoleransi informasi yang salah atau error information tanpa mempengaruhi keefektifan dari komunikasi. Misalnya kalau kita ngomong di telepon, salah-salah dikit kan orang ngerti gitu ya. Atau Anda bisa juga gambar-gambar yang kurang jelas, Anda, oh ini maksudnya ini gitu kan. Jadi ini berarti bahwa versi kompresi ini tidak membutuhkan representasi sama dengan originalnya tepat sekali. Jadi nggak harus tepat sama antar
informasi yang diterima dengan yang informasi aslinya. Kontras dengan data alfanumerik di mana tidak ditoleransi, tidak diizinkan karena berbahaya ya. Data misalnya kalau uang gitu, misalnya uang kita 1 juta, ternyata ada angka yang berubah, maka akan berbahaya, akan merugikan. Ini kita simpulkan ya. Konversi data, teknik metodenya, ya nih. Metode dari konversi data ada lossless method, digunakan untuk teks atau program komputer untuk pengiriman program. Yang kedua ada loss method untuk gambar, video, dan audio. Kemudian metodenya juga banyak. Ada Runlang, ada Huffman, ada Limpelzif. Sedangkan yang Lucy ada JPEG, MPEG, dan MP3. Sekarang kita lanjutkan ke yang lossless method. Kita akan pelajari yang 3 ini. Lossless compression. Pada lossless compression dia mementingkan integritas dari data. Ya. Yang kedua, data redundant di remove pada saat kompresi dan ditambahkan lagi saat dekompresi. Kemudian metode ini digunakan ketika kita tidak bisa kehilangan data apapun. Yang pertama, run-length encoding. Ini contoh dari lossless run-length encoding adalah metode yang paling sederhana. Ide di belakang metode ini adalah menggantikan consecutive repeating occurrence, jadi kejadian yang berulang secara terus-menerus dari simbol dengan satu kejadian dari simbol diikuti oleh berapa jumlah kejadian tersebut. Ini contohnya. Misalnya original datanya B ya, B-nya ada berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9 ya. Maka setelah dikompres jadi B09. A-nya ada 16, maka A16. N-nya ada 1, M-nya ada 10. Jadi seharusnya kan kalau tidak kita kompres, jumlah karakternya adalah 9 tambah 16 tambah 1 tambah 10, berarti 9, 25, 26, 36 ya. 36. Setelah dikompres ternyata kita hanya butuh 1, 2, yang kuning ya. Hitung tuh berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rasio kompresinya 36/12 sama dengan 3 ya. Berikutnya Huffman code. Pada Huffman code ini prinsipnya, saya jelas prinsipnya aja. Karakter yang sering muncul maka kodenya yang paling singkat ya. Ini Anda bisa dibaca nanti di slide-nya, di e-learning-nya udah saya kirim. Misalnya kita mengambil sebuah bacaan atau teks, ternyata di dalamnya ada jumlah A 17, B-nya ada 12, C 12, D 27, E 32. Kemungkinan kita bikin pohon Huffman-nya seperti ini. Anda susun A 17, B 12, C 12, D 27, E 32. Kemudian kita kumpulkan ya. Kita satukan B, C tadi B sama C berarti 12 tambah 12 jadi 24 ya. Kemudian DE 27, 232. Prinsipnya makin ke kanan makin besar ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi
24 tambah A tadi berapa? A 17 jadi 41 ya. Ini tahapnya berikutnya ternyata DE dijumlahkan 27 tambah 32 59. 59 ini tadi disambungkan ya. Jadi hierarkinya yang DE ini sama dengan yang DE. Ini DE ini hierarki nanti sama di sini ya urutannya. Sini. Kemudian sehingga didapatkan begini. Jadi makin ke kanan, makin besar itu ya. Yang perlu Anda ingat kalau membuat pohonnya, mengeceknya, ini makin ke kanan makin besar, makin ke atas makin besar jumlahnya. BC, B tadi berapa? Bisa Anda dicek nanti ya. Sehingga sekarang kode A adalah 00. Mana A? A nih, 00. B 010. C 011. Dibaca dari akar 011. Kemudian D 10. D10, E11. Sehingga A dikodekan dengan 00, B dengan 010, C dengan 011, D10, E dengan 11. Sekarang bagaimana menggunakan algoritmanya begini. Mari kita lihat bagaimana encode teks menggunakan kode untuk 5 karakter. Jumlah karakter dari 5 tadi. Dengan probabilitas atau dengan jumlahnya tadi sudah dijelaskan. Jadi teksnya misalnya tadi kode sudah kita ketahui kan ya, sudah kita dapatkan dari pohon Huffman. A, E, B, A, D ini misalnya. Maka E diganti dengan apa tadi? Dengan 11. Ini dia. 11. Kemudian A diganti dengan 00. Ini dia 00. Kemudian E ya. E diganti dengan 11. Kemudian B diganti dengan 010 dan seterusnya sampai selesai. Jadi misalnya aslinya menggunakan kode ASCII ya. ASCII itu kan satu karakter diwakili dengan 7 bit. Maka ini tinggal Anda kali kan. Ini Anda kalikan kali 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita perlu 70 bit ya. Sedangkan kalau setelah di Huffman code kita hanya memerlukan berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi ada terjadi kompresi. Di decodingnya dilakukan seperti ini, dibalik lagi. Ini proses decodingnya, masuk datanya, diterjemah. Oh hasilnya aslinya adalah ini. EA, EA sama dengan dikirim tadi. Yang ketiga mekanismenya atau tekniknya atau metodenya disebut dengan impulsive encoding. Coding ini disebut juga dengan dictionary based encoding. Jadi coding berdasarkan menggunakan kamus ya. Kita membuat kamus atau tabel dari string yang digunakan selama sesi komunikasi. Jadi bikin kamus. Jika sender dan receiver mempunyai copy dari dictionary, maka ia dapat disubstitusi atau diganti dengan indeksnya pada dictionary untuk mengurangi jumlah dari informasi yang ditransmisikan. Jadi pada
lempel ZIF encoding ini ada dua kegiatan yang terjadi. Ada dua event ya. Pertama kita membuat kamus indeks ya. Kemudian yang kedua adalah mengkompres simbol. Ini algoritma akan mengekstrak smallest substring that cannot be found in a dictionary from an existing compressed string ya. Kemudian copy of the substring is saved in the dictionary as a new entry and give it an index value. Compression is done by replacing substring with indexes found in the dictionary. The process then insert the index and the last character of the substring into the compressed string. Jadi jelasnya kita lihat prosesnya di sini. Ini data yang akan kita kompres ya. Ini datanya akan kita kompres BA, BAB dan seterusnya. Jadi kita ambil dulu satu di parse string diurai ya. B kita kasih indeks 1. Jadi ini B ya. Kemudian masukin lagi A. A-nya indeksnya 2. Yang ketiga apalagi? Karena A ketiga kan di sini A lagi, A kan sudah ada, maka diambil lagi AB. AB jadi 3 ya. AB di 3. Kemudian setelah AB apalagi? ABB jadi 4 dan seterusnya sehingga dapat coding semua. Yang terakhir adalah BAA. Jadi yang terakhir itu BAA. BAA. Ini dikasih dengan indeks 7 ya. BAA 7. Kemudian hasil kompresnya begini. Jadi pertama B. Nih B kan. B. Ini tulis B. Karena B itu 1 kan. Kemudian A. Kemudian 2B. 2B ini apa? 2 tadi apa? 2 itu kan A. Ya. Berarti 2B ini sama dengan AB. 3BB. 3 ini apa? 3 di kamusnya apa? AB. AB. AB berarti ini adalah ABB. 1A, 1 tadi apa? 1 adalah B. Berarti ini AB. 4 tadi apa? Di kamus ABB. Berarti ini adalah ABBB. 5 tadi apa? BA. Berarti ini adalah BAA. Ya, nih BAA. Itu proses codingnya. Jadi yang seharusnya kita mengirimkan berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setelah dikompres yang dikirim hanya berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada pengkompresan data terlihat di sana. Dekompres algoritmnya, dekompres adalah kebalikan dari proses compression. Kita mengekstrak substring dari string yang telah dikompres, kemudian mengganti indeksnya dengan data yang sesuai di kamus. Tadi udah digambarkan kan ya. Ini data yang telah dikompres tadi kan kita kirim BA tetap ya. Ini BA, kemudian 2B, 2 tadi apa? A, berarti ini AB. Ya kan? Kemudian 3B, 3 tadi apa? AB. Itu jadi ABB dan seterusnya. Demikianlah video kali ini.
minggu depan atau video berikutnya adalah tentang Lossy compression method ya. Saya ucapkan atau saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk memahami slide yang ada di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.